diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina, dan Zygomycotina. Bagaimana perbedaan keempat divisi tersebut? Kita akan membahasnya lebih detail. Kita mulai dari divisi Zygomycotina. Divisi ini memiliki spora seksual berupa zygospora yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Hifa jamur ini bercabang tapi tidak bersekat atau zoenositik. Jadi, hifa pada jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat ya. Divisi Zygomycotina memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Dapat kita lihat pada struktur Zygomycotina berikut yang terdiri dari sporangium, sporangiofor, hifa rhizoid, dan hifa stolon. Reproduksi Zygomycotina terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan, membentuk gametangium yang mengandung banyak inti haploid, kemudian terjadi plasmogami, penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametangium, dan diikuti proses karyogami, penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot dan zygosporangium menghasilkan zygospora. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi dan proses kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut catatan reproduksi pada jamur divisi Zygomycotina. Contoh jamur pada divisi Zygomycotina antara lain Rhizopus yang mampu memecah amilum menjadi dextrosa, protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Apabila Rhizopus tumbuh pada makanan atau buah-buahan, dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Misalnya, Rhizopus stolonifer, jamur roti, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae yang merupakan jamur pada tempe. Selain Rhizopus, juga ada Mucormucedo sebagai pengurai kotoran ternak, Beveria bassiana pengendali hama alami, dan Pilobolus sebagai pengurai kotoran hewan. Divisi fungi berikutnya adalah Ascomycotina. Divisi ini memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit, menghasilkan spora dalam askus atau ascospora. Setiap askus mengandung 8 spora dan askus-askus yang berkumpul akan membentuk ascocarp. Bentuk-bentuk ascocarp pada Ascomycotina antara lain Apothecium, ascocarp berbentuk mangkuk atau cawan, Perithecium berbentuk seperti botol berleher yang terdapat lubang osteolum, Cleistothecium berbentuk bola, dan askus tanpa ascocarp. Proses reproduksi Ascomycotina. Secara aseksual, Ascomycotina uniseluler bereproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycotina uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singami. Dimulai dari ascospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogin, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang. Berikut catatan reproduksi pada jamur divisi Ascomycotina. Beberapa contoh dan peranan Ascomycotina antara lain Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tapai dan roti, Penicillium notatum menghasilkan antibiotik, dan Neurospora crassa untuk membuat oncom merah dan ampas tahu.
Divisi berikutnya, Basidiomycotina. Basidiomycotina merupakan jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari pileus, lamella, anulus, stipe, volva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit pada serasah daun, berang padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Bentuk basidiokarp bermacam-macam, seperti payung, kuping, atau setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycotina secara aseksual dengan membentuk konidia, secara seksual dengan cara singami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami, sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi kariogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Dan ini adalah catatan reproduksi pada jamur divisi Basidiomycotina. Contoh jamur divisi Basidiomycotina antara lain Volvariella volvaceae, Auricularia polytricha, dan Pleurotus, yang semuanya dapat diolah menjadi makanan. Selain dapat dimanfaatkan, beberapa contoh jamur Basidiomycotina juga ada yang merugikan tumbuhan, seperti Exobasidium vexans, parasit pada daun teh, Ustilagos citamine, parasit pada tebu dan jagung, dan Puccinia arachides, menjadi parasit pada tanaman kacang. Divisi terakhir adalah Deuteromycotina. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersekat-sekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa makanan dan juga bersifat parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan juga tanaman. Jamur kelompok Deuteromycotina ini dapat bersimbiosis dengan alga, membentuk lichens atau lumut kerak. Jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan disebut mikoriza. Perkembangbiakan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora conidiospora, blastospora, dan arthrospora. Reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui, sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh jamur divisi Deuteromycotina, Tinea versicolor yang mengakibatkan penyakit panu, Epidermophyton floocosum menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Trichophyton menyebabkan penyakit ringworm. Nah, teman-teman, itulah keempat divisi dari fungi dengan ciri-ciri, cara reproduksi, dan contohnya masing-masing. Bisa dipahami ya? Untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat karakteristik divisi fungi, berikut ini kesimpulannya. Dibedakan dari hifa yang dimiliki, proses reproduksi aseksual, reproduksi seksual, cara hidup, habitat, dan bentuk tubuh buah. Semoga teman-teman semakin paham ya, dan mari kita coba selesaikan soal-soal berikut. Soal pertama, menanyakan ciri-ciri yang bukan persamaan antara kingdom jamur dengan kingdom tumbuhan. Kita ingat lagi, yang membedakan jamur dengan tumbuhan adalah jamur tidak memiliki klorofil, sehingga ia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan harus menyerap nutrisi dari organisme lain atau bersifat heterotrof. Sedangkan tumbuhan bersifat autotrof. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal berikutnya meminta kita mengurutkan proses reproduksi seksual jamur Zygomycotina. Nah,
Kita udah bahas sebelumnya bahwa siklus hidup jamur Zygomycotina dimulai dari penggabungan hifa positif dan negatif, kemudian terjadi proses plasmogami, karyogami, meiosis, dan terbentuk sporangium yang menghasilkan spora yang akan tumbuh menjadi hifa dan proses kembali berulang. Jadi, urutan yang benar adalah B, 3, 2, 4, 1, 5. Soal selanjutnya, kita harus mengidentifikasi nama dan peran jamur yang sesuai. Untuk menjawabnya, kita periksa satu persatu. Jamur Saccharomyces ellipsoideus, fungsi yang benar adalah untuk membantu fermentasi anggur menjadi wine. Penicillium notatum berperan dalam pembuatan antibiotik. Neurospora crassa berfungsi dalam pembuatan oncom merah dan ampas tahu. Penicillium roqueforti berguna untuk meningkatkan kualitas keju, dan jamur Trichoderma raceyi memang berperan untuk menghasilkan enzim selulase. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal keempat, menanyakan bagian-bagian tubuh jamur Basidiomycotina. Nah, struktur tubuh Basidiomycotina terdiri dari: pertama, tudung atau pileus pada bagian paling atas; kedua, bilah atau lamela; ketiga, cincin atau anulus; keempat, tangkai tubuh buah atau stipe; berikutnya pembungkus atau volva; dan terakhir ada kumpulan hifa atau miselium pada bagian bawah. Jadi, bagian 2, 3, dan 4 adalah bilah, anulus, dan stipe. Maka, jawaban yang benar adalah E. Soal terakhir, meminta kita mengidentifikasi ciri-ciri jamur Deuteromycotina. Kita ingat lagi ciri-ciri jamur Deuteromycotina pada tabel berikut. Memiliki hifa bersekat, reproduksi seksualnya belum diketahui, reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan conidia, blastopora, dan arthrospora, dan tidak memiliki tubuh buah. Nah, yang memiliki tubuh buah adalah jamur Ascomycotina dan Basidiomycotina. Sedangkan jamur yang memiliki spora istirahat berdinding tebal adalah Zygomycotina. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang kingdom fungi dan keempat divisinya. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.